Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini pembacaan tafsir Quran surah Quraisy atau surat ke-106. Tafsir ini bersumber dari Quran Kemenak.go.id. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Tafsir surah Quraisy ayat pertama menjelaskan. Syarat pertama ini diambil dari kalimat li'ilaf yang artinya karena kebiasaan. 2. Memelihara nama baik yang diambil dari kalimat Quraisy, sebab suku atau kabilah Quraisy itu termasuk kabilah yang paling mulia yang nantinya melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang pedagang pun harus selalu memelihara nama baiknya sehingga dapat kepercayaan yang penuh dari sekalian langganannya. Karena tidak pernah dusta atau menipu, tidak pernah menyalahi janji atau menimbun barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat, dan lain-lain. Mengadakan misi perniagaan keluar daerahnya, bahkan keluar negeri, untuk melebar luaskan daerah lingkungan perniagaannya. Dan syarat ini diambil dari kalimat rihlah yang artinya bepergian. Seorang pedagang tidak akan maju jika tidak mengadakan misi perniagaan keluar daerahnya. 4. Memperhatikan situasi keadaan yang menguntungkan. Ia harus memperhatikan iklim, situasi dan kondisi tempat di sekitarnya. Syarat ini diambil dari kalimat asy-syifa'i wa as-sayif yang artinya pada musim dingin dan musim panas. Orang-orang Quraisy pun mengatur arah perniagaannya, yaitu di musim dingin mereka pergi ke sebelah selatan, yaitu negeri Yaman, dan di musim panas ke utara, yaitu negeri Syam. Jika keempat syarat ini diperhatikan dengan seksama, niscaya akan mendatangkan kemakmuran yang merata, dan kemakmuran itu jangan sekali-kali hanya untuk memuaskan hawa nafsu, akan tetapi harus dijadikan bekal untuk beribadah kepada Allah yang mempunyai Baitullah dan digunakan untuk mensyukuri segala nikmat pemberiannya agar menghasilkan kesejahteraan, cukup sandang pangan dan keamanan dari ketakutan seperti diisyaratkan dalam kalimah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi yang harus disembah dan disyukuri itu ialah Allah, pemilik Ka'bah. Sebab di dekat Ka'bah itu ada satu macam ibadah yang tidak terdapat di luar kota Mekah, yaitu tawaf di Baitullah. Jika diperhatikan cara tawaf itu memang aneh sekali, sebab menurut hukum alam, setiap benda yang mengelilingi benda lain lama-lama akan bertambah jauh dari markasnya atau titik putarnya, sesuai dengan daya sentrifikal atau daya lompatan keluar. Jika sebuah batu diikat dengan tali lalu diputarkan, maka bila batu itu terlepas, mesti terlempar jauh keluar. Demikian
pula dalam bidang kerohanian. Seorang pedagang yang tadinya rajin salat berjamaah dan menghadiri pengajian pada ulama di kampungnya setelah seling bepergian keluar daerah, maka ia bertambah jauh dari masjid dan ulamanya. Jika ia bepergian keluar negeri itu, tentu akan bertambah jauh lagi dari sumber agamanya. Tidak demikian keadaan orang yang sedang tawaf di Baitullah. Walaupun ia berkeliling sampai 7 kali, tetapi ia tetap berada di samping Baitullah. Demikian pula hendaknya setiap pedagang yang telah menjadi hartawan atau jutawan tetap saja tekun melaksanakan ibadahnya kepada Allah secara terus-menerus istiqomah. 1-2 dalam ayat-ayat berikut ini, Allah menerangkan profesi suku Quraisy sebagai kaum pedagang di negara yang tandus dan mempunyai 2 jurusan perdagangan. Pada musim dingin ke arah Yaman untuk membeli rempah-rempah yang datang dari timur jauh melalui Teluk Persia, dan yang kedua ke arah Syam pada musim panas untuk membeli hasil pertanian yang akan dibawa pulang ke negeri mereka yang tandus lagi kering itu. Orang-orang penghuni padang pasir Badui menghormati suku Quraisy karena mereka dipandang sebagai jiran tetangga Baitullah, penduduk tanah suci, dan berkhidmat untuk memelihara Ka'bah dan penjaga-penjaga Ka'bah. Oleh karena itu, suku Quraisy berada dalam aman dan sentosa, baik ketika mereka pergi maupun ketika mereka pulang. Walaupun banyak terjadi perampokan dalam perjalanan, karena rasa hormat kepada Baitullah itu merupakan suatu kekuatan jiwa dan berwibawa untuk memelihara keselamatan mereka dalam misi-misi perdagangan ke utara atau ke selatan. Sehingga timbullah suatu kebiasaan dan kegemaran untuk berniaga yang menghasilkan banyak rezeki. Rasa hormat terhadap Baitullah yang memenuhi jiwa orang Arab itu adalah kehendak Allah semata, lebih-lebih lagi ketika mereka melihat bagaimana Allah menghancurkan tentara gajah yang ingin meruntuhkan Ka'bah sebelum mereka sampai mendekatinya. Sekiranya penghormatan terhadap Baitullah kurang mempengaruhi jiwa orang-orang Arab atau tidak ada sama sekali pengaruhnya, niscaya orang-orang Quraisy tentu tidak mau mengadakan perjalanan-perjalanan perdagangan tersebut. Maka dengan demikian akan berkuranglah sumber-sumber rezeki mereka, sebab mereka bukanlah tanah yang subur. Ila fihim rihlatash sita'i wasyaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Tafsir surah Quraisy ayat 2 sama seperti yang diterangkan pada ayat pertama. Falya'budu rabbah hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah. Tafsir surah Quraisy ayat 3 menerangkan. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang Quraisy agar mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah yang telah menyelamatkan mereka dari serangan orang Ethiopia yang bergabung dalam tentara gajah. Seyogyanya mereka hanya menyembah Allah dan mengagungkannya. Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah
memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Tafsir Surah Quraisy ayat keempat sama seperti yang sudah dibacakan pada ayat ketiga. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian ayahanda dan bunda pembacaan tafsir Quran surah Quraisy. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari surah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.